Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas besar kami yang berjudul Clarias Nugget Lele. Kami yang beranggotakan saya Nabila, lalu ada Elan Adistana, lalu ada Miftahul Ula, dan juga Siamia Narendra. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini, perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia dengan salah satu penciri adalah produksi benih ikan hias air tawar terbanyak di Indonesia. Menganalisis lingkungan internal atau IFAS untuk mengetahui berbagai kemungkinan, kekuatan, dan kelemahan. Masalah strategis yang akan dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi pariwisata di masa yang akan datang. Menganalisis lingkungan eksternal atau EVAS berguna untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Masalah strategis yang akan dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi pariwisata di masa yang akan datang. Penggunaan metode-metode kuantitatif sangat dianjurkan untuk membuat peramalan atau forecasting dan asumsi-asumsi secara internal. Next. Selanjutnya ada tujuan, ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT dari Clarias Nugget. Yang kedua, mengetahui matriks SWOT dari Clarias Nugget. Yang ketiga, mengetahui matriks evaluasi faktor internal dan eksternal. Yang keempat, mengetahui matriks IE dari Clarias Nugget. Dan yang terakhir, mengetahui strategi apa yang bisa diterapkan dari masing-masing formulasi strategi. Next. Untuk selanjutnya ada profil usaha. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Usaha pengelolaan nugget lele atau Clarias Nugget adalah sebuah pengembangan usaha berupa usaha pengolahan dari bahan baku mentah yang berupa ikan lele menjadi barang jadi yang berupa nugget lele. Bentuk badan usaha dari Clarias Nugget adalah berperan sebagai pemilik perusahaan tersebut. Keuntungan dari bentuk usaha ini adalah pemilik perusahaan dapat memiliki seluruh keuntungan yang diperoleh dari perusahaan, pendirian sangat mudah dan tidak berbelit-belit, serta memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan. Sedangkan kelemahannya yaitu segala bentuk kerugian atau beban perusahaan harus ditanggung sendiri oleh pemilik perusahaan dan lebih sulit memperoleh modal. Next. Untuk selanjutnya, di sini ada struktur organisasi dari Clarias Nugget. Yang pertama ada owner, lalu di bawahnya divisi pemasaran dan divisi keuangan. Next. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi dari Clarias Nugget ini untuk menciptakan produk nugget lele saya dengan kandungan gizi tinggi yang akan memberikan kepuasan dan terpikat di hati konsumen. Untuk misinya yang ada 5. Yang pertama, untuk mengutamakan kualitas bahan baku produk, lalu berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan inovasi baru pada produk dan pelayanan. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan dan ekonomi bersama yang mandiri. Dan yang kelima adalah menjaga kekompakan dan kenyamanan tim. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, strategi pemasaran STP. Yang pertama segmentasi, yaitu ada segmentasi geografis, kedua segmentasi demografis, ketiga segmentasi psikografis. Kemudian ada targeting. Target utama dalam penjualan nugget lele ini adalah masyarakat semua kalangan, baik perempuan ataupun laki-laki, dengan umur di atas 5 tahun dengan pendapatan lebih dari sama dengan 4 juta rupiah per bulan. Target tersebut juga di gaya hidup masyarakat yang konsumtif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Kemudian ada position untuk di mana Clarias Nugget memiliki slogan yaitu too simple to be healthy, yang berharap di saat konsumen menginginkan nugget yang memiliki kandungan gizi banyak atau di saat konsumen menginginkan nugget lele, maka akan Clarias Nugget. Next.
Kemudian strategi marketing mix atau 4P nugget lele. Yang pertama ada produk, yaitu mayoritas nugget dibuat dengan bahan dasar daging ayam. Namun memberi varian baru kepada masyarakat dengan mengganti bahan dasar daging ayam dengan daging lele. Penggunaan daging lele sebagai nugget ini karena lebih murah dan kandungan gizi dari lele lebih baik dari daging ayam dan cocok untuk masyarakat yang memiliki penyakit di daging ayam. Produk akan dikemas dengan plastik vakum dengan ukuran volume 270 gram per kemasan. Kemudian ada price. Clarias Nugget ini nanti akan dijual dengan harga Rp28.500 per pak. Penetapan harga ini mengacu pada harga pesaing, dan harga pokok penjualan. Kemudian ada place. Lokasi produksi nugget lele ini berada di Jalan Malabar Ujung nomor 2, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor 16128. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena lokasi yang sangat dekat dengan bahan baku dalam pembuatan nugget lele, yaitu ikan lele. Hasil nugget lele ini nantinya akan didistribusikan ke wilayah Kota Bogor, terutama sekitar Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Babakan. Selain itu, keunggulan dari lokasi ini yaitu sangat strategis karena berada dekat dengan instansi pendidikan, rumah warga, serta kos atau asrama. Serta pada area tersebut terdapat banyak masyarakat umum dan mahasiswa yang menyukai makanan praktis. Kemudian yang terakhir ada promotion, yaitu proses promosi dilakukan dengan menjajakan produk secara langsung atau memberi tester. Promosi juga dilakukan dengan menggunakan jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Next. Kemudian ada alur distribusi, yaitu ada pemasok, kemudian nugget lele, yaitu Clarias Nugget, kemudian ke reseller dan agen atau toko. Next. Lokasi produksi Clarias Nugget. Dapat dikatakan bahwa lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha, karena lokasi sangat berpengaruh terhadap efisiensi biaya dan penghasilan. Efek kesalahan memilih lokasi akan berdampak jangka panjang yang sifatnya hidden effect, yaitu kerugian lokasi salah yang tidak tercantum sedalam sistem akuntansi. Lokasi produksi nugget lele ini berada di Jalan Malabar Ujung, nomor 2, RT 2, RW 7, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan dari beberapa faktor yang sekiranya dapat menunjang usaha Clarias Nugget. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi, yaitu yang pertama bahan baku. Faktor utama kenapa saya memilih lokasi produksi Clarias Nugget di Jalan Malabar karena kemudahannya dalam mendapatkan bahan baku utama maupun bahan baku tambahan bagi pembuatan nugget lele ini yang dapat menjamin stabilitas pasokan serta mengurangi biaya pengiriman bahan baku untuk produksi. Untuk bahan baku utama sendiri, Clarias Nugget mendapatkan dari budaya lele Bapak Rahmat yang beralamat di Jalan Malabar Ujung nomor 12 RT 4 RW 2 Tegalega Bogor, Bogor Tengah, Kota Bogor 16127. Selain itu, produsen lele ini juga memberikan harga yang murah bagi tetangga sekitar, yaitu dengan harga Rp21.000 per kilogram ikan lele. Sedangkan untuk bahan tambahan seperti bawang putih, lada, garam, dan bahan lainnya juga sangat mudah didapatkan di Pasar Bogor dengan jarak yang tidak terlalu jauh, dalam waktu tempuh sekitar kurang lebih 10 menit. Kemudian, pasar atau konsumen. Faktor kedua yang berpengaruh terhadap pemilihan lokasi produksi ini yaitu kemudahan menjangkau serta memasarkan produk karena lokasi produksi yang dekat dengan pasar atau konsumen. Selain itu, keunggulan dari lokasi ini yaitu sangat strategis karena berada dekat dengan instansi pendidikan, rumah warga, serta kos atau asrama. Serta pada area tersebut terdapat banyak masyarakat umum dan mahasiswa yang menyukai makanan praktis. Next. Kemudian ada kapasitas produksi Clarias Nugget. Berdasarkan data survei permintaan nugget lele yang telah dilakukan, peluang pasar dari nugget lele sebanyak 7.532 piece per tahun atau 627 piece per bulan. Oleh karena itu, dalam waktu kali produksi Clarias Nugget membutuhkan 11 kg ikan lele sebagai bahan baku utamanya.
Dari kebutuhan tersebut nantinya menghasilkan 50 pak nugget lele Clarias Nugget dengan ukuran 270 gram. Berikut produksi dari Clarias Nugget. Yang pertama itu tabel 1 jumlah produksi Clarias Nugget. Kemudian dari data di atas maka kapasitas produksi nugget didapatkan sebagai tabel berikut. Kapasitas produksi Clarias Nugget. Next akan dilanjutkan oleh partner saya. Kemudian jadwal produksi Clarias Nugget. Penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Produksi nugget lele ini dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Dengan jumlah output yang dihasilkan per produksi adalah 50 pieces. Berikut adalah jadwal kegiatan proses produksi nugget lele. Next. Proyeksi produksi Clarias Nugget. Diasumsikan terjadi kenaikan 10% dari tahun ke tahun dalam proyeksi produksi untuk produk Clarias Nugget. Berikut adalah proyeksi produksi produk Clarias Nugget per paknya. Di mana produksi Clarias Nugget pada tahun 2019 adalah 4.800, tahun 2020 adalah 5.280, 2021 5.808, 2022 6.388 dan tahun 2023 7.026. Proses produksi Clarias Nugget. Alur proses produksi. Pembuatan produksi nugget lele ini memiliki beberapa tahapan yang dilewati secara umum, yaitu proses persiapan alat dan bahan, pembuatan adonan, pencetakan, pengukuran, pelapisan, dan pengemasan. Yang pertama, ada persiapan alat dan bahan. Langkah pertama dalam pembuatan nugget lele adalah persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat nugget lele. Yang kedua, pembuatan adonan. Pada tahap ini, pertama-tama haluskan daging ikan lele yang sudah dibersihkan atau terpisah dari kulit, tulang, dan duri. Kemudian, grinder sampai daging ikan membentuk seperti pasta yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 25 menit. Setelah itu, daging lele yang sudah halus dicampur bersama bawang putih, lada, garam, telur, tepung terigu, menggunakan food processor dengan waktu kurang lebih sekitar 10 menit hingga menjadi adonan nugget lele. Proses yang ketiga yaitu pencetakan. Setelah adonan nugget lele sudah siap proses, selanjutnya adalah melakukan pencetakan adonan menggunakan cetakan agar tampilan dari nugget lele semakin menarik. Yang keempat, pengukusan. Proses pengukusan menyebabkan perubahan jaringan bahan pangan sehingga air terikat dan komponen-komponen larut air akan diuapkan dari jaringan tersebut. Hal ini menyebabkan kadar air yang awal pada adonan sebelum dikeringkan menjadi rendah. Pengukusan nugget lele ini dilakukan kurang lebih 45 menit dengan menggunakan kukusan 2 unit. Yang kelima, pendiaman. Setelah dikukus, adonan didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Lalu yang keenam, pelapisan. Proses pelapisan adonan nugget lele menggunakan kuning telur dan tepung panir. Pertama-tama, adonan nugget lele dicelupkan ke dalam mangkok yang terisi kuning telur yang sudah tercampur rata. Tujuan dari pelapisan ini agar tepung panir pada nugget lele lebih merekat nantinya. Yang terakhir ada pengemasan. Kegiatan pengemasan dilakukan di ruang yang bersih agar nugget lele yang dikemas bersih tidak tercampur dengan kotoran. Pengemasan nugget lele dilakukan dengan cara manual dan hanya menggunakan satu alat press untuk menutupi kemasan agar lele tidak rusak, tetap lezat, dan terjaga kualitasnya. Alat yang digunakan yaitu vacuum sealer.
Kemudian berikut proses produksi Clarias Nugget. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan adonan, pencetakan, pengukusan, pendiaman, pelapisan, dan yang terakhir pengemasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Lalu selanjutnya ada aspek manajemen pada Clarias Nugget. Ownernya ada Miftahul Ula, divisi produksi Nabila Jania, divisi pemasaran Syamia Narendra, dan divisi keuangan Elena Distana. Lalu tenaga kerja terdapat di usaha Nugget Clarias Nugget berjumlah 3 orang yang dapat diperinci sebagai berikut. Untuk ownernya ada 1, seleksi produknya ada 2, seleksi pemasaran ada 1, seksi keuangan ada 1, dan totalnya itu ada 5. Lalu untuk tabel gaji dan tunjangan pegawai Clarias Nugget, untuk jabatan bagian produksi, gaji pokoknya 3 juta, lalu tunjangan yang terdiri dari tunjangan kesehatan sebesar 150, dan juga tunjangan makan dan transportasi 150.000. Untuk bagian pemasaran, gaji pokok 2,5 juta dengan tunjangan kesehatan 150.000 dan tunjangan makan dan transportasi 150.000. Bagian keuangan, gaji pokok 2.500.000, tunjangan kesehatan 150.000 dan tunjangan makan dan transportasi 150.000. Untuk job description-nya sendiri, untuk owner Clarias Nugget yang 1 orang itu menjaga segala perencanaan usaha agar berjalan sesuai dengan visi. Untuk bagian produksi yang 2 orang itu menyiapkan dan mengontrol ketersediaan bahan baku. Bagian pemasaran yang 1 orang itu untuk menetapkan kebijakan mengenai strategi dan aktivitas pemasaran. Lalu bagian keuangan yang dipegang oleh 1 orang itu untuk melakukan penilaian resiko bisnis. Untuk pemitraan Clarias Nugget sendiri itu ada pemasok, lalu ada nugget lele Clarias Nugget, lalu disebar ke reseller dan juga agen dan toko. Untuk aspek keuangan pada Clarias Nugget sendiri, sumber dana yang digunakan oleh Clarias Nugget berasal dari modal sendiri dan lembaga keuangan, karena biaya investasi pada Clarias Nugget sendiri terbilang tidak terlalu besar, sedangkan untuk pinjaman berasal dari lembaga keuangan yaitu BNI. Terlampir dengan total sebesar Rp18.443.500. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya terdapat lingkungan internal. Yang pertama ada strength. Untuk nomor 1, itu harga produk, lalu yang 2 ada produk berkualitas tinggi. Produk yang dijual oleh Clarias Nugget ini sendiri adalah produk olahan lele yang memiliki kualitas yang tinggi yang berasal dari kandungannya. Lalu yang ketiga ada lokasi strategis. Lokasi produksi dari olahan lele ini cukup strategis karena lokasi ini dekat dengan pelaku dan pasar atau konsumen. Lalu yang keempat ada sumber daya manusia yang disiplin, yaitu sumber daya manusia di usaha ini telah bekerja sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima ada pembukuan yang teratur dan rapi. Selanjutnya ada weakness. Di sini yang pertama ada tingkat produksi belum optimal, yaitu usaha dari Nugget Lele ini belum mampu berproduksi secara optimal karena belum mampu menyerap permintaan pasar akan produk olahan nugget berbahan baku ikan. Lalu yang kedua, kurang gencar melakukan promosi. Karena promosi yang dilakukan masih mengandalkan media sosial sehingga pengenalan ataupun pemasaran produk belum mampu ditangkap oleh semua elemen masyarakat secara optimal. Lalu yang ketiga, varian produknya kurang. Yang keempat, teknologi pada proses produksi yang digunakan semi modern, di mana proses produksi saat ini dilakukan belum mampu menghasilkan produk secara efisien dan juga efektif. Produksi dilakukan melalui beberapa tahap pengulangan untuk menghasilkan target. Lalu yang kelima ada kantor atau tempat produksi yang belum memadai. Kantor dan tempat produksi berada di tempat yang sama tanpa adanya pengaturan secara khusus mengenai tata letaknya. Next. Lalu,
ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada faktor politik, yaitu pajak terhadap UMKM, lalu adanya kebijakan pemerintah terhadap produk olahan ikan, lalu kebijakan berkreditan, dan kemudahan perizinan. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, lalu pendapatan per kapita, dan tren masyarakat. Yang ketiga ada faktor sosial, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, mengkonsumsi ikan, tingkat konsumerisme masyarakat, dan ketersediaan tenaga kerja. Next. Selanjutnya ada threats atau ancaman, yang faktor pertama yaitu faktor ekonomi, yaitu adanya inflasi dan nilai dolar atau melemahnya nilai rupiah. Lalu yang kedua ada faktor sosial, yaitu selera konsumen, persepsi konsumen, dan tren masyarakat. Dan faktor ketiga ada faktor teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang menuntut standarisasi tinggi teknologi, merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap usaha nugget lele. Dengan adanya teknologi produksi sangat dituntut agar sesuai dengan standarisasi yang cukup tinggi. Namun usaha nugget lele ini terbilang masih baru, belum dapat memenuhi semua standarisasi. Next. Di sini terdapat matriks SWOT, yaitu ada tabel yang terlampir. Di sini terdapat matriks eksternal dan internal. Untuk eksternal terdapat peluang dan ancaman. Dalam peluang terdapat 13 indikator. Lalu untuk ancaman terdapat 5 indikator. Lalu untuk matriks internal terdapat kekuatan dan kelemahan. Di sini untuk kekuatan sendiri terdapat 5 indikator dan kelemahan 5 indikator yang menghasilkan strategi SO. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Lalu yang kedua, memperluas wilayah pemasaran. Dan yang ketiga, pendirian outlet nugget lele dan pengembangan produk olahan. Untuk yang selanjutnya terdapat strategi WO atau Weakness Opportunity. Yang pertama, memperbaiki proses produksi dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, inovasi terhadap produk dan juga teknik promosi. Dan yang ketiga, pengembangan dan perbaikan perusahaan. Next. Di sini terdapat matriks evaluasi faktor internal dan eksternal. Untuk IFAS matriks, terdapat kekuatan dan kelemahan yang dijumlah menjadi sebesar 2,44, dan untuk EVAS matrik terdapat peluang dan ancaman yang jika dijumlah menjadi 2,6. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada tabel jumlah bobot strategi. Di sini ada tabel jumlah bobot strategi, yaitu SO-nya. Yang pertama ada 0,9, kemudian yang kedua ada 0,7, dan yang ketiga ada 1,2. Kemudian SW-nya yang pertama ada 0,8, yang kedua ada 1, yang ketiga ada 0,9. Dan yang terakhir ada ST, yang pertama 0,6, dan yang kedua 0,8. Berdasarkan tabel di atas, maka strategi yang akan dipilih dalam usaha adalah strategi SO dengan bobot paling tinggi yaitu 1,2. Di mana strateginya adalah membuka outlet penjualan produk nugget lele yang juga produk olahan lainnya yang telah dikembangkan dengan bahan dasar yang sama. Next. Kemudian ada sistem produksi. Kegiatan produksi suatu perusahaan tidak terlepas dari penggunaan sistem yang mendukung proses produksi. Terdapat beberapa jenis sistem produksi dan jenis manufaktur, serta dokumen-dokumen yang digunakan terkait dengan produksi. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input produksi menjadi output produksi. Berikut adalah gambar sistem produksi. Next. Kemudian, sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Sistem produksi memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama yaitu mempunyai komponen atau elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh.
Hal ini berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem produksi. Kemudian yang kedua mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya, berupa menghasilkan produk atau barang atau jasa berkualitas yang dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. Kemudian yang ketiga mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, ada mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimasi pengolahan sumber daya. Next. Kemudian ada proses produksi. Proses pembuatan nugget secara rinci mencakup beberapa tahapan, yaitu yang pertama penimbangan bahan. Semua bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nugget ikan lele ditimbang dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan nugget. Kemudian yang kedua, penyortiran. Ikan lele yang telah ditimbang kemudian disortir dengan tujuan memisahkan daging ikan lele dari duri, kotoran, dan kepala ikan. Setelah itu dilakukan pencucian. Yang ketiga, penggilingan. Penggilingan dilakukan untuk memperkecil ukuran daging ikan lele. Proses penggilingan pada pembuatan nugget dilakukan dengan menggunakan alat penggilingan dan ditambahkan air es untuk mencegahkan pada saat penghalusan. Penggilingan daging diusahakan pada suhu di bawah 15 Celcius, yaitu untuk mendapatkan es pada penggiling daging. 4. Campuran bahan. Pencampuran semua bahan dalam nugget meliputi daging ikan lele dan bahan tambahan seperti bumbu-bumbu serta tepung sebagai bahan pengikat. Kemudian dilakukan pengadukan hingga adonan tercampur rata atau homogen. Next. Kemudian kelima, pengukusan. Adonan dimasukkan dalam loyang kotak dan dilakukan pengukusan. Pengukusan bertujuan membuat bahan makanan menjadi masak dengan uap air mendidih. Ada dua cara pengukusan, ialah uap panas langsung terkena bahan makanan atau uap panas tidak langsung kontak dengan makanan. Pengukusan dilakukan dengan menggunakan suhu air lebih besar dari 660 derajat Celcius dan lebih rendah dari 82 derajat Celcius. Pengukusan dilakukan dengan waktu 30 menit dengan maksud agar adonan menjadi padat sehingga mudah dipotong kecil-kecil, yaitu seukuran 1 x 1 x 6 cm. Kemudian pemaniran. Pemaniran merupakan proses yang harus dilakukan dalam pembuatan nugget yang mempunyai dua tahapan, yaitu pencelupan adonan nugget yang sudah dipotong pada putih telur dan pelumuran tepung roti. Tahapan yang pertama merupakan pencelupan nugget yang sudah dipotong pada putih telur dengan tujuan agar tepung roti dapat menempel pada nugget. Pelumuran tepung menjadi tahapan kedua dan merupakan paling penting dalam proses produk dengan pangan beku dan industri yang pangan ini. Pelumuran tepung roti dapat membuat produk menjadi renyah dan enak dan lezat. Next. Dan ketujuh ada penggorengan. Penggorengan merupakan proses yang dilakukan orang dengan menggunakan minyak atau lemak. Kemudian penggorengan awal dilakukan karena penggorengan pada produk akhir hanya berlangsung sekitar 4 menit atau tergantung pada ketebalan dan ukuran produk. Kemudian ke-8, pembekuan. Agar tahan lama, produk nugget disimpan pada suhu beku. Produk nugget apabila dikonsumsi dapat langsung digoreng. Pembekuannya sampai minus 24 derajat. Pembeku cepat quick dilakukan pada suhu minus 24 sampai minus 10 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya observasi.
Deskripsi perusahaan. PTSS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang memproduksi barang berupa rak sepatu mini. Dalam pembuatan furniture ini dikerjakan melalui beberapa tahapan proses dari bahan baku menjadi barang jadi, yang kemudian hasil produksi tersebut dijual di pasaran. PTSS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang telah berdiri sejak tahun 2000, yang telah memproduksi ribuan produknya serta produk furniture tersebut telah dipasarkan di kalangan masyarakat umum. PTSS ini berproduksi karena banyaknya permintaan dari para konsumen terhadap produk yang telah dihasilkannya. Dengan demikian, PTSS ini memberikan pelayanan yang maksimal tersebut dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan para konsumennya. PTSS tetap berupaya menciptakan produk yang inovatif, kreatif, dan efisien sesuai dengan selera konsumennya. Berikut adalah logo perusahaan PTSS. Produk PTSS. Produk rak sepatu. Salah satu produk yang dihasilkan PTSS yaitu rak sepatu. Rak sepatu sebagai wadah untuk meletakkan sepatu dan sandal. Rak sepatu terbuat dari kayu yang memiliki karakteristik kayu yang menarik dan ideal untuk digunakan sebagai material furniture. Masa kayunya berwarna terang dan disilang serat-serat kayu berwarna kuning kecoklatan. Kemampuan produksi untuk tiap hari perusahaan dapat menghasilkan produk sebanyak 50 hingga 75 unit. Selain digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, produk ini juga dapat memperindah ruangan dengan desain dan bentuknya yang menarik. Proses produksi. Produksi merupakan kegiatan fisik. Kegiatan fisik adalah kegiatan mentransformasi bahan baku mulai dari vendor yang bahan datang dilakukan pengecekan oleh QC incoming dan kemudian barang datang tersebut dimasukkan ke dalam penyimpanan atau gudang. Proses produksi yang dilakukan selanjutnya yaitu Yang pertama ada production preparation yang merupakan langkah awal yang dilakukan dalam melakukan proses produksi. Yang kedua, proses fabrikasi. Fabrikasi adalah proses yang digunakan untuk membuat komponen pekerjaan kayu yang ketika dirakit dan digabungkan akan membentuk kerangka atau struktur lengkap. Dalam proses ini, beberapa proses yang dilakukan adalah pemotongan dan penghalusan dan asli atau penggabungan. Ketika ada finishing. Proses finishing adalah proses terakhir yang dilakukan, yaitu pada proses pengecatan material yang telah dirakit di workshop fabrikasi sebelumnya. Pada proses finishing ini terdapat proses pengecatan, yaitu primer painting dan top coat. Yang keempat, quality control. Kegiatan quality control di PTSS
Hasil dan pembahasan. Kebutuhan jumlah mesin dan peralatan mesin-mesin produksi. Mesin merupakan alat yang penting dalam suatu proses produksi. Dengan penggunaan mesin yang tepat, maka produksi dapat berjalan dengan lancar dan produk yang dihasilkan berkualitas. Salah satu unsur penentu utama dalam melakukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Berikut adalah tabel nama alat dan status pada saat produksi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tabel routing sheet dengan efisiensi mesin sebesar 85%. Di sini terdapat selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu tabel routing sheet dengan efisiensi mesin sebesar 85%. Di sini ada alas bawah, bagian samping, bagian pijakan sepatu, bagian belakang, bagian atas, bagian perakitan, pengamplasan, pengecatan, pemeriksaan, dan pengemasan dengan kebutuhan mesin aktual 8557. Lalu untuk perakitan, pengamplasan, pengecatan, pemeriksaan, dan pengemasan sebanyak 7. Lalu untuk tabel kebutuhan tenaga kerja, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kesesuaian keterampilan dengan proses-proses yang akan dilakukannya merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu diketahui level kompetensi di masing-masing personal pegawai yang dikerjakan, sehingga pada saat penempatan posisi untuk mengerjakan sebuah produksi sudah sesuai. Adapun jumlah operator pada PTSS seperti pada tabel di bawah, ada 10 alat, yaitu band saw, rib saw, cross-cut saw, router machine, circular saw machine, radial arm saw, cut-off saw, laminating flat press, frame press, dan mesin amplas. Lalu untuk ongkos material handling, dengan di sini ada total ongkosnya sebesar untuk bagian bawah sebesar 737,5 dan receivingnya sebesar untuk yang depth 101 utama 1067,5 dan untuk depth 500 webbing sebesar 948,5. Lalu di sini ada desain layout lantai produksi, ada posatpam, ada gudang barang jadi, bagian finishing, bagian packing, bagian pengukuran dan pembuatan pola, bagian pemotongan dan penghalusan, bagian perakitan. Ya, seperti di sini. Untuk keterangannya, yaitu A1 posatpam, A1 dan A2 posatpam, B taman, C parkir, D poliklinik, E musola, F toilet, G kantin, H perkantoran, H1 ruang general manager, H2 ruang manajer personalia, H3 ruang manajer keuangan, H4 ruang manajer pemasaran, H5 ruang manajer produksi, H6 ruang kabak penerimaan pegawai, H7 ruang kabak pengembangan SDM, H8 ruang kabak penerimaan uang, H9 ruang kabak pengeluaran uang, H10 ruang kabak ADM perusahaan, H11 ruang kabak pemasaran, H12 ruang kabak produksi, H13 ruang kabak logistik, H14 ruang supervisor penerimaan pegawai, H15 ruang supervisor pengembangan SDM, H16 ruang supervisor penerimaan uang, dan H17 ruang supervisor pengeluaran uang. Untuk kesimpulannya, yang pertama, tata letak fasilitas pabrik dari lantai produksi yang digunakan pada PTSS, yaitu proses layout karena penataan fasilitas yang ada tidak berorientasi pada produk, tetapi berdasarkan proses. Dengan penerapan proses layout, apabila terjadi kerusakan mesin, proses produksi kemungkinan kecil akan terhenti, sangat fleksibel dalam pengalokasian peralatan dan personel. Terjadinya investasi yang rendah akan membuat pengurangan dalam duplikasi peralatan dan kemungkinan adanya spesialisasi supervisi. Yang kedua, peralatan atau mesin yang digunakan oleh PTSS sangat memadai dan selalu dilakukan inspeksi rutin agar produk yang dihasilkan berkualitas. Adapun mesin yang ada pada PTSS antara lain ada 4 band saw dengan minimal 2 operator, 4 feed saw dengan
minimal 1 operator, 4 crosscut saw dengan minimal 2 operator, 4 tick nesting planer dengan minimal 1 operator, 4 tensioner dengan minimal 1 operator, 4 mortiker dengan minimal 1 operator, 4 spindle molder dengan minimal 1 operator, 4 router machine dengan minimal 1 operator, 4 LED dengan minimal 2 operator, 4 auto shaping machine atau ketam dengan minimal 1 operator, dan 4 circular saw machine dengan minimal 2 operator. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.